Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Syafitri dengan NPM 1821030063, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Konsep dasar pengantar ilmu hukum. Pengertian pengantar ilmu hukum secara etimologi dan terminologi. Pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lain. Beberapa pendapat tentang istilah pengantar hukum Indonesia yang sebagai berikut. 1. Hartono Hadi Suprapto mengatakan bahwa pengantar tata hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantar setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. 2. R. Abdul Jamil mengatakan bahwa tata hukum artinya memberikan tempat yang sebenarnya. 3. Sudirman Kartohadiprodjo, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, pengertian pengantar ilmu hukum Indonesia atau pengantar tata hukum Indonesia adalah suatu hukum pengetahuan yang digunakan sebagai ilmu pengantar untuk mempelajari struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan di negara Indonesia. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Secara spesifik, ruang lingkup pengantar ilmu hukum meliputi 1. Hukum sebagai norma hukum, yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. 2. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, hukum sebagai suatu keadaan sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. 3. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum terbagi dalam dua pengertian, yaitu ilmu hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Objek kajian ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu 1. Sebagai aturan sosial, 2. Sebagai sistem nilai. Kemudian ilmu hukum bersifat 1. Preskriptif, artinya mempelajari tujuan hukum, sistem nilai, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. 2. Terapan, artinya mengatur standar, prosedur, dan ketentuan-ketentuan. Hubungan pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum membahas pengertian dasar konsep-konsep, abstraksi-abstraksi, dan generalisasi beserta teori-teori hukum yang diperlukan di dalam penerapannya. Sedangkan pengantar ilmu hukum Indonesia menurut Ahmad Sanusi adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Oleh karenanya, pembahasan pengantar tata hukum Indonesia maupun pengantar hukum Indonesia haruslah menjelaskan seluruh hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan positif berlakunya. Tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia. Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase. 1. Fase prakolonial. 2. Fase kolonial. 3. Fase kemerdekaan. 1. Penjajahan Belanda. Sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum yang beraneka ragam. Bahkan memberlakukan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa. 2. Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30S PKI. Terjadi pergantian pemerintah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan Super Semar, melalui rencana pembangunan jangka panjang yang dimulai tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun. 3. Masa Orde Reformasi. Pada masa ini timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memperbaiki dalam hidup bernegara. Dari gerakan ini maka diberlakukan
perubahan UUD 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama 4 kali. Dengan perubahan ini, semula UUD 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen ini maka UUD 1945 berubah dalam bentuk 20 butir pasal tetap, 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan tambahan baru. Pembidangan ilmu hukum. Untuk memudahkan pemahaman dan pengetahuan tentang macam-macam hukum, berikut beberapa penggolongan hukum. 1. Hukum menurut bentuknya. 2. Hukum menurut tempat berlakunya. 3. Hukum menurut sumbernya. 4. Hukum menurut waktu berlakunya. 5. Hukum menurut isinya. 6. Hukum menurut wujudnya. 7. Hukum menurut sifatnya. 8. Hukum menurut cara mempertahankannya. 9. Hukum menurut sumbernya. Ilmu bantu dan metode pendekatan pengantar ilmu hukum. Beberapa disiplin ilmu yang menjadi ilmu bantu dan mempelajari pengantar ilmu hukum diantaranya: 1. Sejarah hukum. 2. Sosiologi hukum. 3. Antropologi hukum. 4. Perbandingan hukum. 5. Psikologi hukum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, let my body go. Make our bodies higher.